Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut saja. Untuk part kedua kita bahas tentang IP address. Oke, jadi IP address ini telah membuktikan bahwasanya kalau IP itu dari angka 1 sampai 203 ini batasan. Nah, dan ini dilihat tadi pada ruang yang pertama. Oke, kita coba dulu. Ini ada IP versi 4. Jadi kalau IP itu dia mulai dari angka 1. Ini 10, 10, 10. Ini kelas A toh? Bisa. Oke, kalau misalnya ada angka 0 pasti tidak bisa. Ini is not valid entry. Dia bilang 1 sampai 223. Nah, gitu pun kalau 223 10.1 pasti bisa. Tapi kalau 224 pasti tidak bisa. Karena apa? Sudah melewati, karena batasan IP kelas C cuma sampai 223. Nah, dia bilang dari angka 1 sampai 223. Tidak ada IP address dari angka 0, hanya mulai dari 1, kemudian batasannya sampai 223. Jadi subnet mask atau identitas jaringan. Subnet mask ini dia untuk membedakan net ID dan host ID. Kemudian identitas atau kelompok jaringan. Nah, jadi identitas atau kelompok jaringan ini beda dengan kelas. Kalau kelas itu ada tadi kelas A, kelas B, kelas C. Ini kelas. Sementara kalau kelompok jaringan itu beda. IP address dioperasikan N dengan subnet mask. Nah, ini operasi N. Kalau operasi N kelas 10 saya pernah belajar. Ada belajar gerbang logika, ada N or not. Ini terang bahas dulu operasi N. Nah, kalau operasi N kan logikanya akan bernilai 1 bila kedua inputan bernilai 1. Jadi contoh misalnya saklar 1, saklar 2. Saklar 1 tolong kasih on, saklar 2 off. Lampu menyala enggak? Pasti enggak. Saklar 1 off, saklar 2 on. Nih. Lampu menyala enggak? Enggak. Saklar 1 off, saklar 2 off. Sama-sama off, dua-dua. Nah, enggak terhubung. Pasti lampu nak menyala. Nah, bagaimana lampu mau menyala? Kecuali 1 dan 1. Jadi saklar 1 on, saklar 2 on. 1 dan 1 itu hasilnya 1. Jadi itu gerbang logika N. Akan bernilai 1 bila kedua inputan bernilai 1. Nah, sekarang terang kasih masuk di operasi N, ini subnet mask. Jadi ini saya harus konversikan misalnya IP 192.192.192.1. Nah, terang konversikan IP ini ke dalam bentuk biner ini. 8 bit biner 11000 ini saya harus konversikan. Nah, kemudian terang kasih masuk DP subnet mask. Jadi kalau subnet mask 255 berarti kalau satu ruang 8 bit biner berarti 11111. Ini. Makanya dia subnet mask 255 Ini mengikuti DP kelas IP nih. Kalau 192 masuk kelas mana? Kelas C. Berarti 255. Oke, sekarang terang operasikan N dengan subnet mask ini. Jadi terang konversikan DP biner. Nah, sekarang ini DP subnet mask 1111. Jadi kalau 1 dan 1 pasti 1. 1 dan 1 pasti 1. 0 dan 1 pasti 0. 0 dan 1 dan seterusnya. Ini. Jadi kalau max itu kan bahasa Inggris kan topeng. Bagaimana dia hanya menopengi? Menggunakan apa sistem operasi N ini. Jadi akan bernilai 1 bila kedua inputan bernilai 1. Makanya kalau IP kelas A dia pasti 255.000. Kelas B 255.255.00. Kelas C 255.255.25.0. Jadi seperti itu subnet mask dia mengikuti kelas IP. Oke, sekarang terang buktikan. Oke, 10. Ini IP kelas apa? Kelas A pasti. Nah, kita klik di subnet mask pasti 255.000. Sama nggak dengan ini? Sekarang 192.200.200.1. Ini IP kelas apa? Kelas C. Pasti subnet masknya 255.255.0. Sama enggak? Sama. Itu pun kelas B.
Oke, gateway. Jadi kalau gateway itu sebagai media untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan jaringan komputer lain yang berbeda protokol, itu gateway. Atau lebih mudahnya, gateway ini adalah gerbang jaringan atau gerbang keluar. Oke, contohnya seperti ini. Oke, jadi router itu orang setting IP 192.168.100.1 prefix 24. Nah, nanti orang bahas nih subnetting itu bagaimana. Kalau yang belum tahu jangan dulu ingat subnetting. Pasti PC komputer klien dia 192.168.100.2. Subnet masknya 255.255.255.0 karena IP kelas C. Gateway-nya, gerbang keluarnya ini. PC komputer 2 juga begitu, gerbang keluarnya ini. PC komputer 3 juga begitu, gerbang keluarnya ini ke router. Cuma membedakan DP IP yang ini. Jadi ini yang boleh berubah. 2, 3, dan 4. Ini kalau IP kelas C. Kalau IP kelas A dan kelas B, dia boleh berubah 3 ruang ini. Ada berapa miliar IP yang tersedia. Kalau kelas B, 2 ruang ini yang boleh berubah. Kelas C hanya 1 ruang ini yang berubah. Nah, jadi hanya ini yang berubah. Jadi batasan dari ruang yang keempat ini dia itu 255. Itu batasannya itu 255. Ini batasannya 255. Ini untuk ruang yang keempat. Karena mengikuti dari kelas IP. Subnet mask juga mengikuti itu 255.255.255.0. 1 PC komputer 1 gerbang keluarnya ke router. PC komputer 2 gerbang keluarnya gateway-nya juga ke router. PC komputer 3 gerbang keluarnya ke router. Yang membedakan sebentar cuma DP IP ini dari masing-masing PC komputer. Sama dengan orang masuk di SMK Cokro. SMK Cokro ini gerbang SMK Cokro. Ini kelasnya, misalnya TKJ-A, TKJ-B, TKJ-C. Nah, jadi TKJ-A DP nomor 192.168.102, TKJ-B 103, TKJ-C 104. Nah, ini TKJ ini ada di mana? Ada di SMK Cokro. DP identitas SMK Cokro ini 192.168.101. Makanya gateway gerbang keluarnya SMK Cokro ini. Sama, ini gerbangnya di sini. Gerbangnya di sini. Tidak mungkin misalnya ini mau pasang IP gateway-nya 200.1. Misalnya gerbang 200 ini gerbangnya SMEA. Ini ada di SMK Cokro. Di kelas TKJ. Masuk di gerbang keluar gateway ada di SMEA, pasti tidak mau connect. Jadi seperti itu. Begitupun dengan ini router ini. Jadi router ini sebentar kalau IP publiknya IP dari ISP itu 195.195.195.6 dengan gateway 195.195.195.1 yang orang kasih IP ini berarti sebentar di router orang harus setting ini lagi. Jadi kalau di router itu sebentar dua settingan in sama settingan out. Settingan in ini dia didapat dari ISP, dari IP public. Nah, sementara setting kalau di router ada settingan routers. Nah, settingan routers itu gateway dari IP public ini. Kalau pasang IP. Nah, sebentar settingan outnya, settingan keluar ini terserah orang. Nah, kalau seperti contoh ini saya pakai IP ini 192.168.100.1. Nah, jadi komputer-komputer klien gerbang keluarnya ini, bukan ini. Karena biasanya kalau IP public dia hanya kasih satu IP yang boleh terkoneksi. Jadi yang lain ini enggak, yang lain satu IP, yang lain tidak bisa. Cuma satu IP ini yang boleh terkoneksi. Nah, bagaimana supaya komputer-komputer lain boleh terkoneksi? Yaitu pakai router ini. Nah, dengan IP seperti ini. Jadi in masuk di router sini. IP yang ini 195 IP dari ISP. Kemudian out. Nah, ini terserah 4 orang.
Orang mau pakai IP kelas A, kelas B atau kelas C. Kalau kelas A DP IP lebih banyak dari kelas B, kelas C. Kalau misalnya 100 PC komputer ya pakai IP kelas C ya. PC 1 gateway-nya ke router. PC 2 gateway-nya ke router. Nah, kalau router gateway-nya ke ISP dengan IP ini, IP publiknya. Ini gerbang SMK Cokro. Ini kelasnya. PC komputer ini logikanya kelas. Nah, kalau gerbang SMK Cokro, dia koneksinya kemana? Nah, misalnya dinas pendidikan. ISP ini berarti logikanya dinas pendidikan. Ini SMK Cokro. Nah, ini DP kelas. Nah, kelasnya itu ada di mana? Di SMK Cokro. Jadi terus bahas IP, subnet max bagaimana. Jadi kalau subnet max ini mengikuti DP kelas IP. Kemudian gateway itu bagaimana, gerbang keluar itu bagaimana. Nah, saya harap semua sudah paham. Karena kalau belajar administrasi server juga kan tahu IP, enak mau jadi. Namanya orang belajar jaringan komputer itu fondasi awal itu IP, tidak tahu topologi, enak mau jadi. Jadi saya harap untuk pertemuan 1 dengan 2 itu belajar baik-baik, karena itu fondasi orang mau belajar jaringan. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Nanti ada tugas yang saya mau kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugasnya di sini, buatlah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan 1 buah router. Kemudian 2 buah switch yang terhubung pada 11 PC komputer, di mana 1 PC komputer bertindak sebagai server. Kemudian 1 buah wireless access point yang terhubung pada 5 buah laptop. Lalu tentukan setiap penyambungan kabel pada perangkat apakah menggunakan tipe crossover atau tipe strike. Lalu tentukan IP address pada setiap perangkat router dan PC komputer. Kemudian ISP dengan data IP publiknya dengan IP 195.254.10.235 dengan gateway 195.254.10.1. Kemudian untuk IP LAN tentukan sendiri dengan yang Anda inginkan. Jadi untuk IP LAN tentukan sendiri IP berapa, terserah mau IP kelas A, kelas B atau kelas C. Kalau cuman 11 PC komputer, saya rasa pakai IP kelas C Jo, supaya lebih gampang. Silakan kerjakan. Jadi tugas ini hampir sama dengan tugas yang pertama. Tugas kedua ini hampir sama tugas yang pertama.